Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan tentang suluk Manunggaling Maya, Malaya Dialog Spiritual Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Sebelum melanjutkan cerita bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk mengucapkan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, akan sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi pahala amin ya robbal alamin. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh sufi yang penuh kontroversi di tanah Jawa. Ia dikenal dengan ajarannya tentang Manunggaling Kawula Gusti, sebuah konsep mistis yang menekankan penyatuan antara manusia sebagai makhluk, Kawula, dan Tuhan sebagai Sang Pencipta, Gusti. Dalam pandangannya, batas antara manusia dan Tuhan bisa dilebur melalui proses spiritual yang mendalam, seperti pengendalian hawa nafsu, tafakur, dan penghayatan hakikat hidup. Pandangan Syekh Siti Jenar ini lahir dari pemahamannya yang mendalam tentang hakikat manusia sebagai ciptaan Allah. Ia percaya bahwa jiwa manusia berasal dari Tuhan dan memiliki potensi untuk kembali menyatu dengannya. Untuk mencapai hal ini, manusia harus melewati proses penyucian diri yang intens, termasuk meninggalkan keinginan duniawi dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Namun, ajaran ini dianggap menyimpang dari syariat Islam oleh Wali Songo. Para ulama tersebut memandang bahwa pandangan Syekh Siti Jenar berpotensi menyesatkan umat, terutama karena cenderung mengabaikan aturan formal dalam agama, seperti sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Penolakan ini berujung pada pengadilan yang dilakukan oleh Wali Songo, di mana Syekh Siti Jenar akhirnya dihukum mati. Tragedi ini tidak hanya mencerminkan konflik antara dua aliran pemikiran dalam Islam, tetapi juga menggambarkan tantangan dalam menyebarkan agama di tengah keberagaman budaya dan tradisi lokal. Di sisi lain, Sunan Kalijaga adalah sosok Wali Songo yang terkenal dengan pendekatannya yang inklusif dan kreatif. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni dan budaya lokal untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Ia menggunakan wayang kulit, tembang, dan seni gamelan sebagai media dakwah. Metode ini menjadikan ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa, yang masih sangat terpengaruh oleh tradisi Hindu-Buddha pada saat itu. Pendekatan Sunan Kalijaga tidak hanya strategis, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dalam memahami budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, melalui lakon-lakon wayang, ia menyisipkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan tauhid tanpa menghilangkan identitas budaya Jawa. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa bahwa Islam adalah agama yang asing, melainkan sebagai bagian dari kehidupan mereka yang baru namun akrab. Pendekatan kultural ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu harus bersifat tekstual dan formalistik. Sebaliknya, Sunan Kalijaga percaya bahwa Islam dapat diadaptasi ke dalam budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Filosofi ini tidak hanya memperluas penerimaan Islam di Jawa, tetapi juga memberikan warna khas pada Islam Nusantara yang dikenal hingga sekarang. Suluk Manunggaling Maya menggambarkan pertemuan simbolis antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Dialog antara keduanya menjadi arena diskusi mendalam tentang konsep ketuhanan dan hakikat manusia. Sunan Kalijaga, sebagai seorang wali yang teguh pada syariat, berusaha membimbing Syekh Siti Jenar agar pandangannya selaras dengan ajaran Islam yang umum. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap mempertahankan keyakinannya bahwa penyatuan dengan Tuhan adalah jalan menuju hakikat sejati kehidupan. Dalam dialog ini, Sunan Kalijaga mencoba menunjukkan bahwa penyatuan dengan Tuhan dapat dicapai tanpa meninggalkan syariat. Ia mengajarkan bahwa manusia perlu mengikuti aturan agama sebagai bentuk ketaatan dan disiplin spiritual. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar menyampaikan bahwa penyatuan sejati terjadi ketika manusia mampu melampaui bentuk formal ibadah dan mencapai esensi cinta sejati kepada Tuhan. Dialog ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan antara sufisme panteistik yang diwakili oleh Syekh Siti Jenar dan sufisme syariat yang diwakili oleh Sunan Kalijaga, tetapi juga menggambarkan pentingnya dialog dan toleransi. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, keduanya tetap berbicara dalam kerangka saling menghormati. Pesan ini relevan untuk masyarakat modern, di mana perbedaan pandangan seringkali menjadi sumber konflik daripada peluang untuk saling belajar. Suluk ini mengandung banyak nilai religius yang dapat dijadikan pedoman hidup.
Salah satu nilai utamanya adalah pentingnya pembersihan hati dan jiwa sebagai jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, karya ini juga menekankan bahwa pencarian makna hidup tidak hanya melalui ritual formal, tetapi juga melalui refleksi mendalam dan pengalaman batin. Dialog dalam suluk ini juga menunjukkan pentingnya toleransi dan keterbukaan. Ketika menghadapi perbedaan pandangan, tidak ada unsur paksaan, melainkan dialog yang penuh kebijaksanaan. Nilai ini sangat relevan dalam kehidupan sosial yang pluralistik, di mana kerukunan menjadi kunci untuk membangun harmoni. Selain itu, suluk Manunggaling Maya mengajarkan bahwa manusia harus terus mencari hakikat hidup dengan menggali makna di balik setiap peristiwa. Perjalanan spiritual tidak hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga memahami setiap langkah sebagai bagian dari proses penyucian diri. Suluk Manunggaling Maya memberikan refleksi mendalam bagi masyarakat modern. Dalam dunia yang semakin kompleks, pencarian spiritualitas seringkali terabaikan. Karya ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami esensi hidup, bukan hanya melalui aturan-aturan formal, tetapi juga melalui perjalanan batin yang tulus. Pesan toleransi yang terkandung dalam suluk ini juga sangat relevan di era modern. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup seringkali menjadi tantangan. Namun, kisah antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa perbedaan seharusnya menjadi peluang untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman, bukan sebagai alasan untuk konflik. Selain itu, karya ini mengingatkan bahwa spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang eksklusif untuk orang-orang tertentu. Setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, asalkan mereka mau meluangkan waktu untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia.